Terutama buat yang baru, yang lama juga nggak apa-apa ya, terutama yang belum pernah mendengar penjelasan secara ringkas, ya, secara penuh, ya, daripada nonton videonya sepotong-sepotong. Kalian boleh nonton video yang ini, ya, boleh dicari di FB Group, gambarnya yang seperti ini, ya. Atau kalau kalian susah nyarinya di FB Group, kalian bisa ambil di YouTube Mata Hati Autism. Ini yang warnanya oranye ini ya, ini ya. Yang warna-warnanya oranye ini, yang diuploadnya juga baru 2 minggu kali ya, baru kok diuploadnya di Mata Hati ya. Ini informasi penting, ya, informasi penting kalau kalian ingin tahu protokol Dokter Senjaya, yaitu kurang lebih isinya cukup lengkap, ya, ini informasi dasar. Oke, ya. Jadi ya termasuk apa yang saya jelaskan juga sebagian besar di video sudah ada. Ya. Ini yang selalu kita ngomong ya, anak kita itu bukan autis, ya. Tapi anak kita dikatakan autis. Mengapa dikatakan autis? Karena anak kita mempunyai kendala, ya, kendala di bidang bahasa komunikasi, di bidang sosialisasi, di bidang sensori kognitif, di bidang perilaku kesehatan umum. Ya, ini masalahnya ya. Nah, kemudian tergantung dari derajat beratnya permasalahan tadi dan bagian yang bermasalah tadi, anak kita dikelompokkan, ya, dikelompokkan ke dalam ya yang namanya spektrum tadi oleh mereka, bukan oleh kita. Ya. Ngomong-ngomong gambar udah jelas, suara saya gimana? Masih jelas suara saya karena Bapak Ibu saya mute ya. Jadi Bapak Ibu boleh kasih komentar kalau suara saya masih terdengar cukup jelas. Oke. Saya lanjutkan ya. Suaranya jelas. Terima kasih Bu Dia. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita sendiri tidak punya patokan. Ya, tidak punya patokan. Wong anak kita tidak jelas. Dalam kok tidak jelas dok? Iya. Mau dimasukkan definisinya di mana tidak jelas. Yang penting kita tahu anak kita punya gangguan gitu loh. Terus kita juga nggak punya alat ukur. Kalau gitu kita numpang, numpang alat ukur ya, numpang alat ukur punyanya ATEC ya, Autism Treatment Evaluation Checklist yang dikeluarkan oleh ARI yaitu Autism Research Institute ya. Nah skalanya yang udah digambar itu tadi ya, dari 0 sampai 180 ya, di mana dikatakan nilai paling rendah 0 ya dianggap baik ya, jadi makin rendah nilainya makin baik, yaitu pengertiannya, cara membacanya demikian. Nah ini penting ya, penting buat kita ya. Kenapa penting? Terutama buat orang tua, buat kami terapis itu penting ya. Supaya kami tahu, supaya Bapak Ibu tahu posisinya anak itu ada di mana sebelum melakukan terapi. Terapi apa dok? Terapi apa aja ya yang menyangkut untuk tumbuh kembangnya anak ya, yang menyangkut untuk progresnya anak. Terapi apapun. Kalau kita ngomong ya terapi biomedis maupun terapi non biomedis ya. Kalau terapi biomedis ya yang kita kenal misalnya ya kalau Bapak Ibu tidak menjalankan protokolnya kita ya protokolnya orang lain lah ya. Ya salah satunya untuk biomedis apa? Ya diet. Apakah dengan dilakukan diet saja, ya, entah diet yang mana, anaknya Bapak Ibu progres atau enggak, itu bisa diukur gitu loh. Bukan katanya, tetapi ada alat ukurnya. Dan kebetulan hari ini kita bahas masalah diet. Ya banyak ya dietnya ya, nanti kita bahas ya, sampai jawabannya nanti kenapa kok di tempat kita nggak butuh diet. Wah keren ya. Nanti dijelaskan supaya Bapak Ibu nggak bingung ya. Jadi nanti juga minta tolong kepada Bapak Ibu, bila ada sahabat-sahabat yang baru join dan pertanyaannya masih pertanyaan-pertanyaan yang yang seperti itu, ya Bapak Ibu anjurkan aja ya nonton-nonton video yang sudah yang punya kita, ya, yang sudah ada. Ya. Jadi diet, ya, obat cacing, ya, itu termasuk biomedis. Jadi kadang-kadang sebelum dikasih terapi diukur berapa. Dok 112, oke, setelah obat cacing 4 hari, turun dok tinggal 96 dan kelihatan anaknya progresnya. Jadi selain dilihat dari skor, kita juga melihat dari keadaan, namanya keadaan klinisnya. Keadaan klinisnya seperti apa? Ya, memang ada perubahan dok, ada perbaikan, kelihatan banget. Ya, syukur. Ya, kalau kayak gitu boleh. Ya. Oke. Kemudian kalau terapi non biomedis, ya terapi wicara.
Kita tahu ya di skala satunya misalnya, sudah tahu nggak namanya dia? Sudah tahu nggak iya dan tidak? Sudah bisa nggak satu kata? Sudah bisa nggak dua kata? Tiga kata? Empat kata? Nah, dan sebagainya. Ya, jadi itulah gunanya ya kalau kita mempunyai alat ukur. Jadi kita bisa melihat progresnya anak kita tanpa katanya. Nah, ya kan? Dan yang enak kalau buat kami ya di sini ya, itu lebih fair. Jadi hubungan kami dengan Bapak Ibu itu dinilainya lebih fair. Karena yang buat penilaian adalah Bapak Ibu. Nah kami berdasarkan penilaian tadi melakukan evaluasi bagaimana kerjaannya kami. Ya. Apakah sudah sesuai atau belum. Ya, itu yang kami kerjakan. Oke. Sampai sini saya rasa sudah ngerti ya masalah ATEK ya. Kita tidak cerita panjang lebar. Intinya tolong jangan disepelekan ya. Apalagi minggu-minggu terakhir ini banyak yang isinya cuma minta maaf ya. Dok minta maaf, belum sempat buat ATEK. Dok minta maaf, lagi-lagi saya ngomong, aku mau jawab apa gitu loh. Kamu yang tidak bersalah sama saya ya. Tidak buat juga sebetulnya tidak apa-apa ya. Cuman kan itu untuk kepentinganmu sendiri ya, bukan kepentingan saya. Kalau kamu nggak buat ya yang rugi dirimu sendiri ya. Ya progres anakmu jadi terhambat. Ya. Tuh. Kita lanjut. Ini contohnya ATEK. Ya, terus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Beberapa kali saya dapat laporan ATEK ya dari orang tua yang baru ya. Yang nilai bahasanya itu jadi maksimal. Kok maksimal dok? Maksimalnya berapa? 28 kalau nggak salah nilainya kan. Nilai maksimal 28 tetapi di laporan dikirim ke saya nilainya 50 Bapak Ibu. Hati-hati, tolong dicek. Kemarin saya sudah minta tolong kepada Pak Heri untuk dicek ya. Barangkali ada yang rumusnya berubah. Sehingga skor ATEK-nya jadi ngaco gitu loh ya, jadi ngaco banget. Maka saya paling suka itu pakai cara klasik ya, yang ditulis tangan yang saya ajarin yang pertama tadi ya, nggak pakai program ya. Karena kalau pakai program angkanya berubah, iya kalau saya menyadari ya. Begitu saya baca, saya lihat bahasa 50, saya langsung curiga. Nggak mungkin. Oh nilainya paling tinggi 28 kok 50, pasti programnya salah. Ya. Tapi kalau angkanya nggak kelihatan, akhirnya saya bacanya salah gimana? Ya, tolong ya Bapak Ibu ya, dicek lagi ya masalah ATEK-nya ya. Jangan-jangan programnya ada yang salah. Tapi kemarin saya nanya Pak Heri udah cek sampai pagi ya. Saya baru dapat WA, tadi pagi saya baca WA-nya sampai jam 1:30 ya tadi pagi. Saya lihat, Dokter Ali sudah saya cek, sudah saya coba sampai halaman 24, punya saya benar semua. Mungkin ada yang punya orang tua yang berubah ya. Terus itu di forward ke orang lain ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Tolong dicek, ya nilainya dicek. Oke. Ini ya contoh nilai ATEK-nya ya. Jadi bulan Januari, ini kalau ATEK itu sebulan sekali ya. Ini namanya saya tutup nih, ya karena enggak enak ya. Ini saya butuh identitas tuh nama ya. Ini punyanya siapa, jenis kelaminnya apa, ya tanggal lahirnya, domisili sebenarnya nggak penting ya. Suplemen tes itu ya supaya saya tahu sudah diapakan aja, dosisnya berapa ya. Sudah BCom atau tidak, saya ingin tahu. Ini BCom-nya baru yang pertama ya, saya tidak ngerti ya ini yang buat juga bukan saya, jadi saya nggak ngerti maksudnya apa. Cuman buat saya data-data ini yang penting. Kemudian saya ingin tahu ya kapan ini dilakukan. Ini bulan Januari dilakukan, yang ngisi siapa, ya nilainya berapa ya seperti ini. Saya lihat totalnya dulu. Kalau totalnya turun berarti ada progres, ada bagus ya. Terus saya lihat yang jadi patokan yang kedua adalah di umum atau perilaku. Ya, perilakunya saya lihat. Begitu perilakunya turun, oke, berarti ada harapan. Walaupun kita lihat di sini, kan kognitifnya jadi naik, dok, lagi mundur. Gak apa-apa, ya inilah dinamika, ya nanti kita pelajari bersama. Oke, ya, kurang lebih gambarannya udah tahu. Dan yang dikirim ke saya model gini, jangan filenya. Ini difoto, dikirim ke saya. Supaya HP saya itu tidak penuh, dan ini saya simpan, Bapak Ibu. Saya simpan jadi file, ya, jadi saya bisa tahu perkembangannya anak-anak saya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ingin cari tahu, gitu. Tadi kan udah ada gangguan, gangguannya ada 4, bahasa komunikasi, sosialisasi, sensori kognitif, perilaku, kesehatan umum. Penyebabnya apa sih gangguan ini? Ya, itu loh yang kita ingin tahu itu penyebabnya apa. Kalau nggak tahu penyebabnya, gimana caranya kita ngatasi? Oleh sebab itu kita mau tahu penyebabnya apa. Kira-kira ada ide nggak supaya tahu penyebabnya apa? Diapain?
Ya, dilakukan pemeriksaan dok, dilakukan tes, ya. Jadi yang paling nomor satu, ya, ada nggak kelainan organ? Ya, kelainan organ itu terutama yang bagian kepala itu ya di otak ya, yang tempat segala sesuatunya ya, prosesor unitnya kita ngomong ya, yang pengolahnya ada di sana ya. Itu ada masalah nggak? Yang bisa terganggu di mana aja ya, ini ada ya, ada gambar-gambarnya, sudah saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sebetulnya saya nggak bisa bicarain topiknya sekarang, ini sudah pernah saya bicarakan di video-video yang lalu. Hari ini topik kita kan suplemen, jadi kita kan ngomongin suplemen. Ya, jadi kita nggak ngomongin yang ini. Ya, jadi intisarinya keempat gangguan tadi bisa disebabkan karena gangguan yang ada di otak. Ya, contohnya yang sekarang lagi ngetren ya, banyak banget yang terjebak juga ya, buang-buang duit ya. Kok gitu dok? Ya, beli suplemen untuk bicara, mau berapa banyak Bapak Ibu yang ditipu? Sorry ya. Suplemen untuk ngomong ya. Kalau gitu coba aja sama burung beo dikasih itu bicara enggak? Ya. Jangan ketipu Bapak Ibu, ya, jangan ketipu. Jangan dibohongi. Suplemen untuk bicara, suplemen untuk speech delay, mana ada? Buktinya dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang namanya tablet speak itu sudah ada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu selidiki. Banyak nggak yang ngomong? Banyak nggak yang nggak ngomong karena suplemen itu? Ya toh, kalau memang suplemen itu untuk bicara, mestinya semua ngomong. Buktinya kenapa ada yang nggak ngomong? Berarti ada gangguan di tempat lain. Nah, Bapak Ibu jangan terjebak. Terus ada merek lain, merek ini, merek itu, ya, menawarkan untuk bicara, menawarkan untuk itu, Bapak Ibu pakai. Buang-buang duit Bapak Ibu, percuma. Daripada begitu, lakukan tes. Uangnya dibuat tes, kita cari tahu. Apa betul problemnya Ananda itu ada di otak, atau hanya kekurangan nutrisi? Kalau kekurangan nutrisi, mungkin dengan dikasih nutrisi tadi, anaknya bisa ngomong. Tapi kalau gangguannya di otak, misalnya gangguannya ada di area Wernicke, ya berarti anak itu ngomongnya banyak tapi gak nyambung-nyambung dok, kalau sing jelas dok. Banyak ngomongnya dok tapi gak jelas. Biasanya tidak mengenal huruf, tidak mengenal angka, ya belum bisa membaca. Ya. Ini anak-anak yang gangguannya di sana. Tapi sebaliknya di area bicara yang satu sama-sama tidak bisa bicara atau gangguan bicara, di area yang lain yaitu area Broca, anak ini cenderung diem. Gak ada omongan sama sekali. Satu kata, dua kata saja, cuma susahnya amit-amit, ya lebih banyak diem. Tetapi anak-anak ini mengerti angka, tahu huruf, ya tahu angka, ngerti dia, tapi nggak bisa ngomong. Ya, jadi lagi-lagi saya bilang tergantung dari tempatnya. Ini kalau areanya di otak. Ya. Yang kedua, 4 gangguan tadi bisa disebabkan karena apa, dok? Ini yang ribet ya, yang namanya di dalam tubuh ini. Inilah yang namanya kekurangan nutrisi. Ya, kebanyakan kekurangan nutrisi lah, kekurangan vitamin sehingga nggak bisa detox. Ya. Kemudian ada yang gangguannya itu disbiosis. Ya. Ada yang gangguannya karena logam berat, pestisida dan teman-temannya. Ya, lagi-lagi ngomong apa masalah detox ya. Kenapa kok detoxnya gagal ya? Karena kurang nutrisi. Kenapa kurang nutrisi? Karena metilasinya gagal. Karena gagal membuat antioksidan. Wih, antioksidan ini tadi. Kalau kita ngomong ternyata problemnya anak-anak kita sebutnya sebagai brain inflamasi. Ini adalah karena inflamasi, ya karena keradangan, proses keradangan. Nah, ini intisari yang kemarin kita bahas. Ya. Kita cari tahu satu-satu dan bagaimana caranya kita mengatasi menggunakan suplemen. Ya, kita lanjut. Ini video-videonya yang ada di YouTube Mata Hati yang Bapak Ibu bisa akses ya, untuk belajar mengenai tadi yang ada 2 hal di atas ya. Gangguan yang ada di otak maupun mengenai suplementasinya secara detail ya, bagian-bagian otak yang di otak yang kena yang mana, gangguannya apa ada di sana semua. Jadi ini video-videonya yang saya kasih kotak merah ya. Judulnya adalah brain allergy, brain inflamasi, kemudian juga mengetahui bagian otak mana yang terkena dari gejala yang terlihat. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi videonya sudah ada ya. Jadi kalau ngulangin terus ya capek lama-lama Bapak Ibu ya. Inilah alat yang kita pakai ya untuk melihat gangguannya anak itu ada di mana ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu cuma mengirimkan nilai ATK-nya saja. Ya.
Kalau dari nilai ATEK-nya itu kita lihat Bapak Ibu. Kalau gangguan bicaranya tidak terjadi, lebih banyak gangguannya itu di subskala 4. Kemungkinan anak itu adalah anak yang kekurangan nutrisi. Ya, kekurangan nutrisi. Tapi kalau gangguannya rata, skala 4 sampai skala 1, 2, 3, 4 itu kurang lebih sama, pasti gangguannya 2. Ada gangguan di otak dan ada gangguan nutrisi. Ya. Kalau yang terutama terkena itu bicara, pasti biasanya bukan karena nutrisi, pasti karena gangguannya di otak, di area Broca atau di area Wernicke. Itu caranya saya membaca dari ATEK. Ya. Kadang-kadang setelah kita kasih penjelasan ke orang tua, saya akan selalu ngomong pada yang baru ya. Ini kemungkinan anak Bapak Ibu gangguannya di sini, di situ. Selalu jawabannya klise, dok saya mau suplemen. Belum tentu loh, suplemen itu bisa mengatasi gangguan tadi. Ya. Kalau gangguannya itu adanya di otak, ya harus dibenerin di otaknya. Ya. Kalau memang cuma gangguan suplemen, ya pakai suplemen bisa. Jadi ada hal-hal yang bisa diatasi dengan suplemen, dan entah hal-hal yang tidak bisa diatasi dengan suplemen. Oke ya, ini alat yang kita pakai buat melakukan tes, ya. Lengkapnya, tidak detail ya, karena informasinya juga sudah ada di video. Ya. Ini ya di video ya sudah ada ya. Jadi kalau yang sudah punya hasil tes, bacanya yang bawah, ya, bagaimana membaca interpretasi. Sedangkan kalau yang belum tes, kepingin tahu tentang isinya apa yang dites apa aja, silakan mengenal tes biometris Ashira. Ya silakan ditonton. Capek sekarang mau jelasin satu-satu ya, banyak panjang lebar. Ya, rata-rata 2 jam, 2 jam setengah. Ya, kita jelasinnya satu-satu. Jadi sekarang saya bersyukur ada video ya, lebih mudah untuk mengasih penjelasan ke Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya.